Aku Jules. Dan kedua pria itu, mereka saudaraku. Tapi, lihat yang aku punya. Squid Game musim kedua. Kami baru akan menontonnya, tapi ada yang aneh. Percaya atau tidak, kami melewati sebuah portal. Dan kini kami ada di dalamnya. Alih-alih hanya menonton musim yang baru, kami berakhir di dalam acara itu. Ini benar-benar buruk. Oh iya, tolong tulis di komentar di mana kami harus sembunyi. Kalian mungkin terpikirkan tempat lebih baik untuk sembunyi, tapi kami kehabisan waktu. Jadi kami sembunyi di loker. Tapi tidak semuanya. Kevin tidak muat sembunyi di loker, jadi dia di belakang tanaman. Dan sepertinya sembunyi di tempat terbuka bukan ide yang bagus. Dia ketahuan. Dan dia menyerahkan kami. Oh, Kevin, terima kasih banyak. Jadi, sudah jelas kami tidak bisa kabur. Jika kami kabur, cerita ini akan membosankan. Jadi, ya, terima kasih Kevin. Setidaknya tugas-tugasnya menarik. Kami tidak tahu yang kami lakukan, tapi tetap berusaha. Kini kami harus mencari tahu caranya. Aku baru mulai menyadari kami harus menjaga telurnya tetap aman. Tapi itu sulit sekali. Aku dan Kevin gagal, tapi Mike sangat pintar. Dia menghitung lemparannya dengan sempurna. Tapi yang dia tangkap, telur goreng. Setelah selesai dengan tugas itu, lanjut ke tugas berikutnya. Kevin punya remote, tapi dia masih memikirkan telur itu. Ayolah, Bung. Ini saatnya tantangan yang baru. Kami bisa apa tanpa Mike? Selagi aku dan Kevin bertengkar, Mike tetap tenang. Dia bertekad untuk menang. Dia mengendarai mobil secepat mungkin, tapi dia tidak tahu harus tetap mengikuti aturan lalu lintas. Dia gagal dengan tugas itu dan pemenangnya si penjaga. Kami sudah selesaikan 2 tugas dan keadaan semakin serius dan sangat menarik. Walaupun bisa jadi menakutkan seperti saat kepala Mike ditutupi kantong. Tapi penjaga tertukar tentang tugas berikutnya. Bagaimana bisa tertukar dengan game yang paling populer? Dalam lomba balap karung, karungnya ada di kaki, bukan di kepalamu. Tapi tidak membantu. Para penjaga kalahkan kami lagi. Kami kalah 3 ronde. Semoga yang berikutnya kami menang. Lalu kali ini apa? Makanan diikat di balon. Tapi kenapa? Oh, anak panah. Aku tahu harus apa. Jatuhkan makanannya agar bisa dimakan, ya kan? Tapi kita harus mengikuti aturan. Aku tidak pernah melempar anak panah, tapi ini layak dicoba. Wow, keberuntungan pemula. Sekarang aku berhasil. Aku tidak sabar untuk makan. Oh, lihat, mereka menyadari keberadaanku. Jika mau makan, sebaiknya bekerja. Selagi aku membawa hadiahku, para saudaraku kesulitan. Mike berusaha keras membidiknya, tapi dia meleset. Anak panahnya memantul, mendarat di atas apel yang sedang dimakan penjaga. Oh, itu benar-benar buruk. Kalian pernah main Jenga? Yang kubicarakan, Jenga raksasa. Jika belum, ini kesempatanmu untuk melihat cara mainnya. Karena Jenga raksasa adalah tugas baru kami. Selagi para saudaraku main melawan penjaga, aku dan Tuan T hanya akan menonton saja. Dan jika ingin bertarung juga, silakan bersenang-senang. Aku hanya akan menonton. Aku ahli siasat. Sebaiknya aku menyingkir saja saat menaranya akan roboh. Tinggal menunggu waktu saja. Tapi kapan itu terjadi? Aku dan Tuan T ada ide. Bagaimana jika kami membantu penjaga? Jika kau menjatuhkan Jenga raksasa, maka sebaiknya kau menyingkir. Sebaiknya menyingkir saja. Sampai jumpa lagi, pecundang merah. Aku dan para saudaraku suka komik, tapi tidak semua yang bertopeng adalah pahlawan. Pahlawan ini bukan, tapi Spider-Boy pahlawan. Pahlawan sungguhan. Want some of this?
Para penjaga bukan tandingannya. Dia melawan kejahatan dan selalu menang. Dia sangat keren. Apa dia punya pacar atau... Tunggu, aku mau tanya sesuatu. Jika ingin kami buat video Spider-Man di Squid Game, beritahu di kolom komentar. Terkadang aku tidak tahu yang Kevin pikirkan. Kami sedang main tarik tambang dan dia malah berhayal. Jika bukan karena Mike, Kevin masih berdiri di sebelah sana. Jika sedari tadi dia ikut bermain, kami pasti sudah menang sejak lama. Ada berbagai tantangan yang baru di musim baru. Dan beberapa ada yang aneh, seperti trivia. Itu tidak baik bagi Kevin, karena itu bukanlah kemahirannya. Dan aku harus bayar untuk kesalahannya. Dia harus katakan warna favoritku. Apakah sesulit itu untuk mengingatnya? Pertanyaan berikutnya, makanan kesukaan Kevin. Itu sangat mudah, tapi aku mau balas dendam. Iya, Kevin, aku tahu semua makanan favoritmu. Dan juga balas dendam di saat dia lengah. Pertanyaan terakhir, apakah pelajaran kesukaan Mike? Aku bisa jawab dengan mudah, tapi Kevin dan Barbel mendahuluiku. Apa dia peduli dengan yang lain selain makan dan olahraga? Mike yang malang dilempari buku. Ini bukan kali pertama tentunya. Kami juga gagal di tugas ini. Tapi tugas berikutnya mungkin berhasil. Ini Marco Polo. Kau tahu cara kerjanya, tapi kami tidak mahir. Para penjaga membuat kami bingung, sehingga kami saling bertabrakan. Ini tabrakan kegagalan. Kevin jengah dengan para penjaga ini. Dia tunjukkan siapa bosnya. Itu menyenangkan, tapi kami dibuat pingsan sebagai hukumannya. Setelah itu, semuanya buram. Kami terjaga di kamar kami sebelum tidur. Kemudian lampu mati, dan aku menyadari kalau Kevin takut akan gelap. Dia bertingkah seperti bayi. Apa hanya aku dan Mike yang memiliki otak di keluarga ini? Mike membantu Kevin dengan membuat lampu malam dari bohlam dan juga kentang. Hari berikutnya, kami punya tantangan yang lezat. Lomba makan hotdog. Tapi hanya Kevin yang menikmatinya. Dia mencatatkan rekor dunia, tapi kami kesal. Kevin sangat egois. Itu makanan kami untuk hari ini. Yang benar saja, Kevin. Donat. Enak. Itu terlihat menggiurkan. Seharian ini aku kelaparan, tapi tidak bisa kami makan. Itu untuk tantangan selanjutnya. Kami harus melempar donat ke sebuah stik. Semoga kami bisa memakannya jika berhasil. Mike melempar pertama. Ayo, kau pasti bisa. Jangan jatuhkan donatnya. Kita akan makan itu. Lemparan Mike sepertinya buruk, tapi mendarat dengan keren. Aku mau melempar yang selanjutnya, tapi tidak satu pun tersisa. Kevin memakan semua amunisinya. Dari semua tantangan yang aneh, inilah yang paling aneh. Ayahku bercerita tentang bermain lempar bola kaus kaki. Ini permainan kuno dan sepertinya mudah. Kami berhasil. Bola kaus kaki ini harus dicuci. Hei, apa ini? Pizza? Makanan. Akhirnya. Tunggu, kami tidak bisa hanya memakan. Ini tugas lain. Teka-teki pizza. Para penjaga ini sangat kreatif. Kami harus buat lingkaran dari pizza. Sepertinya mudah kan? Tapi kami tidak berhasil. Akhirnya mulut besar Kevin ada gunanya juga. Aku tidak tahu kalau dia sengaja membantu, tapi terima kasih. Kevin pasti akan berhasil di tugas berikutnya jika dia tidak diikat. Dia pemukul yang handal, tidak seperti Mike. Ini pertama kali dia memegang pemukul. Tapi lemparan kedua sangat miring hingga terbang mengenai tongkat pemukulnya. Aku
aku jadi pemukul. Tapi aku menutup mataku. Tidak masalah, tetap kukenai. Untungnya Kevin tidak terpukul. Lagi pula dia saudaraku. Ingin tahu yang terjadi selanjutnya? Ini dia. Dia baru tahu kalau dirinya masuk ke sekolah. Ini bukan sekolah biasa, tapi ini sekolah khusus. Dia tidak pernah membayangkan akan masuk ke sekolah seperti itu. Peminat lainnya juga sangat banyak, tapi Jenny ingin mencobanya. Para peserta menandatangani kontrak, jadi dengar aturannya. Murid yang selesaikan tantangan akan menang. Jika gagal, kau akan dieliminasi. Dan yang paling penting adalah pemenang tidak hanya bisa ke sekolah, tapi juga akan mendapatkan beasiswa. Dan ini mengingatkan Jenny akan sesuatu dengan akhir buruk. Dia tidak menyerah. Dia hanya perlu percaya diri dan juga membuat aliansi, seperti acara TV yang sering dia tonton. Mungkin si kreator acara bisa mewujudkan hal itu, tapi teman Jenny menghentikannya. Tidak seperti yang kau pikir, ini game sungguhan. Lalu para murid berkumpul lagi. Saatnya tantangan pertama. Dan itu tidak akan mudah. Jika berhasil, kau maju ke ronde berikutnya. Jenny tidak pernah takut dengan ujian. Dia sangat sering menyontek. Tapi ini sedikit sulit dari ujian biasa. Kau harus hati-hati menyontek dan hanya saat guru tidak melihat. Fiu, berhasil. Asal jangan bergerak. Saat murid lain istirahat, yang dipikirkan Jenny hanyalah ide yang buruk meminum semua jus itu semalam. Biasanya tidak ada yang boleh keluar ruangan, tapi pengecualian untuk Jenny. Ini darurat. Jenny mau semua orang berpikir begitu. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menjelajah tempat ini. Semua ini benar-benar aneh dan semakin banyak dia tahu. Dia merangkak ke ventilasi dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Salah satu pengawas memasak sesuatu di kafetaria. Jenny pikir itu mungkin makan siang si penjaga, jadi dia putuskan mengerjainya. Hidangan misterius ini sepertinya manis, jadi butuh banyak garam. Mereka akan terkejut saat tahu ini tidak bisa dimakan. Tapi apa Nick mencurigai sesuatu? Saat Jenny kembali ke ruangan, dia tepat waktu untuk memulai tugas kedua. Para murid menerima kotak misterius. Mereka membukanya dan melihat kue. Dan juga tugasnya membuat bentuk yang tercetak pada kue. Dan ini akan sangat sulit. Begitu tugas dimulai, banyak murid yang sudah gagal. Jenny ingat acara yang dia tonton dan memutuskan mencoba trik dari situ. Tapi ada yang aneh, kue madu ini rasanya terlalu asin dan mudah membuat mereka tersedak. Meskipun begitu, Jenny berhasil dengan tugasnya. Dan Nick sahabatnya juga berhasil. Lumayan cepat. Tapi tantangan bukan hanya ada di ruang kelas. Semua di sekolah ini adalah tantangan. Bahkan berjalan melewati lantai. Si pembersih yang mengaturnya. Kalian harus melewati lorong tanpa meninggalkan jejak kaki. Jika tertangkap, kau harus mengepel lantai. Jenny hampir tertangkap. Tapi untungnya dia tidak dikeluarkan. Atau dia harus mengepel lantai. Para murid melewati lorong menuju gym. Tugas selanjutnya disiapkan. Mereka harus bermain tarik tambang. Untungnya, Jenny memilih teman yang hebat. Sepertinya dia tahu harus apa, tapi tim lain juga punya ide. Rencana mereka, jika tidak bisa menang dengan cara yang jujur, mereka harus curang. Rencana yang bagus, tapi para peserta tidak tahu betapa keras bersinnya Jenny. Gelombang yang kuat merobohkan mereka. Dan mereka kalah.
Jenny dan Nick berhasil. Orang pertama yang kembali adalah Jenny. Dan tentu saja dia melakukan hal yang bodoh. Dia melihat tulisan di papan dan memutuskan membersihkannya. Dia tidak berpikir gambar misterius itu mungkin petunjuk untuk tugas selanjutnya. Dan saat yang lain melihat lukisan itu, semua itu sudah terlambat. Kini para murid tidak tahu ada apa yang berikutnya. Tugas selanjutnya yang paling menakutkan dan juga yang paling sulit. Ujian matematika. Tidak ada yang menduga hal itu. Tiba-tiba para murid teringat dengan kontraknya. Salah satu isinya hak menghentikan permainan jika mayoritas dari pemain menolaknya. Jelas mayoritas akan menolaknya, tapi ada satu murid yang ingin mengikuti ujian itu. Maaf ya Nick, kau kalah. Bagikan video ini ke teman yang menyukai Squid Game. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.